فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-imam, kita membaca ayatnya dulu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan untuk setiap umat ada arahnya sendiri, yaitu apa? Arah kiblat, yang mana Allah lah yang memalingkan umat tersebut ke kiblat itu. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, makna dari ayat ini adalah setiap pemeluk agama mereka memiliki arah kiblat sendiri. Dia memiliki arah kiblat sendiri yang di dalam peribadatannya itu dia menghala ke situ. Dan bukanlah yang penting itu menghadap ke kiblat apa, karena itu adalah bagian dari syariat-syariat yang akan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Boleh jadi dia akan dimasuki oleh penghapusan atau pemindahan dari satu arah ke arah yang lain. Tetapi yang paling penting adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan mencari kedekatan sedekat-dekatnya kepadanya. Bukan berarti orang zaman sekarang boleh, yang penting taat pada Allah, kita menghadap kemanapun. Jelas kalau engkau menghadap ke selain Ka'bah ketika sholat, itu durhaka. Tetapi apa? Ketika dibandingkan antara agama ini dengan agama itu, kenapa ini berubah-berubah, kenapa itu begitu, maka dijelaskan yang penting bukan masalah kiblatnya, tetapi yang penting sekarang dia sedang taat kepada Allah ataukah durhaka. Itulah yang penting. Sementara Nabi dan para sahabat mereka sedang menaati Allah Ta'ala ketika menghadap ke Ka'bah, atau yang sebelumnya ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mereka taat kepada Allah, terserah Allah mengarahkan kemana, karena kiblat mungkin saja dihapus pada masa lampau ketika wahyu itu masih turun. Kemudian kata beliau, maka inilah alamat keberuntungan dan inilah tanda perwalian. Wali Allah bukan orang yang beribadah sesuka hatinya sendiri, tetapi beribadah sesuai dengan syariat Allah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Tidak seperti bayangan orang-orang yang berhayal jadi wali Allah lalu berbuat sesuka hatinya, lalu mengatakan kami ikut Nabi Khidir. Jumpa saja tidak, tapi berhayal. Nabi Khidir punya wahyu sendiri dari Allah Ta'ala. Engkau wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Maka inilah tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Tanda dia adalah wali Allah. Terserah Allah menyuruh bagaimana, kita taat. Dan perkara inilah yang apabila jiwa-jiwa manusia itu tidak bersifat dengan itu, dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Apa itu? Ketaatan kepada Allah dan usaha untuk selalu mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh.
sebagaimana jiwa-jiwa itu apabila memiliki sifat-sifat tadi, maka dia adalah jiwa yang beruntung secara hakiki. Dan ini adalah perkara yang disepakati di seluruh syariat para nabi. Intinya adalah taat pada Allah, ikut syariat yang menghapus, bukan syariat yang dihapus. Apalagi menghapus dengan hawa nafsu sendiri, tak ada. Jiwa mengikuti, bukan malah diikuti. Dan untuk inilah Allah Ta'ala menciptakan para makhluk dan memerintahkan mereka, yaitu untuk beribadah dengan menaati Allah. Dan Allah memerintahkan untuk para hamba berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Perintah ini adalah perintah yang lebih tinggi kadarnya daripada perintah mengerjakan kebaikan. Jadi kita lihat di sini pemilihan lafaz yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Kenapa tidak mengatakan waf'alul khairat di dalam ayat ini? Tetapi apa? Wastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kenapa? Kata beliau, karena berlomba-lomba di dalam kebaikan itu mengandungi melakukan, mengerjakan kebaikan, menyempurnakannya dan meletakkannya dalam bentuk yang paling sempurna, disertai dengan bersegera kepada kebaikan tadi. Jadi bukan sekedar misalkan apa itu? Misalkan ketika sudah terkena kewajiban zakat, ya saya kerjakan tapi nantilah tunggu 5 bulan lagi, walaupun kewajibannya adalah sekarang. Baik. Yang diperintahkan adalah berlomba-lomba, bersegera, bukan malah bermalas-malasan dan menunda-nunda. Dan dalam bentuk yang terbaik, namanya perlombaan. Kalau kita ditantang oleh orang-orang biasa saja, kita ingin menang. Berarti apa? Perlu mendatangkan bentuk yang paling baik, bukan sekedar melakukan, tetapi bahkan kalau perlombaan masak pun jelas kita berusaha masak yang paling baik, bukan sekedar paling cepat. Kalau mampu paling cepat itu bagus, tetapi yang lebih utama adalah faktor-faktor kemenangannya itu, yaitu kualitinya dan seterusnya, kesempurnaannya. Inilah yang Allah perintahkan sekarang ini, bukan sekedar berbuat baik. Dan barang siapa di dunia ini dia bersegera menuju kepada kebaikan-kebaikan, maka dialah yang akan menang di akhirat nanti menuju ke surga. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang lebih dulu beramal di dunia, dia akan lebih dulu sampai ke surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan, menurut salah satu penafsiran dari i'rabnya. Baik. Karena apa? Balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa berlambat-lambat, boleh jadi nanti di padang mahsyar juga jadi lambat, boleh jadi di atas sirat juga lambat. Allahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan di sini, maka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang lebih dulu mengerjakan kebaikan, yaitu memang juara di dalam perlombaannya, itu menang dia, maka dia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Dan kebaikan itu mencakupi segala jenis kewajiban, juga perkara yang mustahab, berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, memberikan manfaat yang sampai kepada makhluk ataupun manfaat yang hanya berlaku pada dirinya sendiri. Segala jenis kebaikan berusaha untuk dilaksanakan. Seperti perlombaan antara Abu Bakar dan Umar. Jelas Umar badannya lebih kuat dari Abu Bakar, Umar lebih muda daripada Abu Bakar. Tetapi ternyata dalam setiap perlombaan kebaikan selalu Abu Bakar yang menang. Ini menunjukkan yang penting bukan fisikalnya semata, tetapi yang penting apanya? Yaitu yang penting adalah jiwanya dan kesungguhannya. Berapa banyak orang tua yang mampu sholat lebih banyak dibandingkan dengan pemuda yang kuat, yang hebat, yang selalu fitness, malah pemudanya yang malas dan lemah.
Justru bapak tua-tua itu yang rajin beribadah, rajin ini dan itu, lebih banyak baca Quran daripada para pemudanya dan seterusnya. Baik. Kenapa? Karena jiwanya yang berlomba-lomba. Badannya itu akan melayani, badan akan melayani jiwa. Orang kalau sudah letih badannya tetapi jiwanya itu penuh semangat, maka badannya akan kembali memompa diri untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang ma'ruf, pepatah yang dipakai oleh orang-orang di dunia ini, apa itu? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan ini ucapan yang baik. Tetapi jangan hanya berhenti dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat pun wajib untuk melakukan itu juga. Jangan beralaskan, oh saya lemah, oh saya sakit. Berapa banyak justru orang yang sakit itu yang mampu mengalahkan orang yang sehat di dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Yang penting ada usaha. Makanya di sini menunjukkan pentingnya niat, kekuatan niat dan tekad. Tayyib. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa ala qadri himmatil abdi wa sidqihi wa ikhlasihi yakunu taufiquh. Sesuai dengan kadar cita-cita, yaitu tekad seorang hamba, cita-citanya, keikhlasannya dan kejujurannya, seperti itulah nanti taufik yang diberikan kepadanya. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, tatkala perkara yang paling kuat untuk mendorong jiwa-jiwa manusia agar bersegera melakukan kebaikan dan membuat dia bersemangat dan rajin melakukan kebaikan adalah pahala yang telah Allah siapkan untuk amal kebaikan tadi. Maka Allah berfirman, "Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Maksudnya bagaimana Allah kuasa, lalu apa maksudnya? Yaitu Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat dengan kekuasaannya. Lalu dia membalasi setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalasi orang-orang yang berbuat keburukan sesuai dengan yang mereka amalkan, dan Allah membalasi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan pahala yang terbaik. Orang yang berbuat buruk balasannya setara, orang yang berbuat kebaikan balasannya terbaik. Ini pun di dalamnya ada kabar gembira dan penyemangat. Dan berdalilkan dengan, dan ayat ini menjadi dalil, ayat yang mulia ini menjadi dalil untuk kita melaksanakan, untuk kita melakukan setiap keutamaan yang menjadi sifat suatu amalan. Seperti apa? Sholat di awal waktunya. Demikian pula bersegera untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Seperti apa? Puasa, yaitu yang ada hutang puasa, bersegera untuk membayarnya. Demikian pula haji dan umrah. Orang-orang yang kaya, yang mampu, jangan menunda-nunda, nantilah usia 70 tahun saya mempersiapkan diri, kalau biar saya mati di sana. Iya, kalau mati di sana, kalau mati di sini kena Covid. Padahal engkau mampu untuk haji selama ini, tapi menunda-nunda bertahun-tahun. Ini tentunya buruk. Baik, maka sifat-sifat utama dari setiap amalan ini wajib untuk diusahakan dilakukan. Ayat ini dengan dalil apa? Ayat ini, karena ayat ini mewajibkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara perlombaannya adalah bersegera dan melaksanakannya dalam bentuk yang sempurna, seperti yang beliau sebutkan tadi. Demikian pula membayar zakat dengan apa? Dengan harta yang sebagus mungkin yang mampu kita berikan. Jangan seperti anak Adam yang durhaka ketika diperintahkan untuk mempersembahkan apa yang dia miliki, dia memilih barang yang sangat buruk, yang busuk. Tapi hendaknya seperti anak Adam yang taat kepada Allah. Dia sebagai penggembala, dia memilih kambing yang terbaik. Walaupun ini tidak sampai wajib, tapi dia ingin mendapatkan kemenangan.
Demikian pula mendatangkan sunnah-sunnah di dalam peribadatan dan adab-adabnya. Kemudian ini ditutup dengan kalimat ta'ajubiyah, yaitu seakan-akan dia mengatakan, demi Allah, alangkah bagusnya ayat ini, alangkah mampunya dia untuk mengumpulkan makna-maknanya dan paling bermanfaat. Bahasa kita agak susah untuk menjelaskan itu, tapi ini kalimat ta'ajubiyah. Maknanya adalah ma ta'ajubiyah. Alangkah globalnya ayat ini dan alangkah bermanfaatnya ayat ini. Global tapi mencakupi makna yang sangat mendalam. Ilahuna wallahu a'lam.